A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah senang banget ya Caya. Hari ini kita tuh bisa kumpul di sini, semua orang dikasih sehat. Alhamdulillah, udah dikasih sehat, dikasih dapat hadiah lagi. Luar biasa. Waduh, dari mana Bu? Dari Bekasi. Dari Bekasi, ya Allah, makasih banyak ya. Jazakillah khair Bu, makasih mudah-mudahan berkah ya Bu. Tanyain dulu, Bu. itu oleh-oleh buat siapa Li? Buat siapa? Buat siapa? Oh Bekasi, buat Ustaz. Buat semua. Ya. Maaf buat semua. Nanti ya dibagi-bagi ya. Udah sabar dah dulu. Ya udah titip aja. Titipin dulu aja nih Ustaz titipin. Ya Ibu makasih ya Bu. Makasih, Ya Bu. Allah itu tuh paling enak tuh. Rezeki itu kalau misalnya kita bilang nggak ada batasannya. Sama juga kalau kayak pulsa. Kalau pulsa kita unlimited tuh kayaknya enak banget ya. Mau nelfon enak, kuotanya juga enak, pakai internet enak. Begitu ya. Bener kan? Bener-bener. Apalagi kalau rezekinya unlimited ya. Bener. Masya Allah. Kayak tema kita hari ini. Nah tema kita hari ini Masya Allah banget, pas banget. Apalagi untuk anak-anak milenial zaman sekarang nih Kak Fadli. Bener. Jadi hari ini tema kita adalah Rezeki unlimited. Tepuk tangan dong Bu. Tepuk tangannya Bu. Bu, Ibu mau rezekinya unlimited Bu? Mau ya. Mau rezekinya apa pulsanya aja? Yang unlimited rezekinya Kak Fadli, tapi pasangannya jangan unlimited ya. Oh jangan. Oh jangan, itu Enggak, bahaya. maksudnya satu-satu udah selamanya. Oh ya udah, gitu, baik. Ya Allah, kalau cewek banyak protesnya ya. Terima Tapi kasih gini, loh. sekarang ini banyak banget nih orang yang suka iri. Bener gak Bu? Ibu suka ngiri Bu sama tetangga Bu, yang mobilnya lebih bagus. Yang rumahnya lebih bagus. Enggak ya. Bohong, gak ngiri bohong. Gak percaya saya, bener gak? Tapi bener gak sih Cak nih, kalau misalnya bicara masalah tentang iri ini pasti kita banyak pertanyaan yang timbul. Nah masalahnya nih Kak, kita kan sekarang di zaman sekarang ini kan suka, ya biasanya rumput tetangga itu suka lebih bagus kan. Ya emang gitu sih, nah, mungkin makanya dia rumputnya rumput plastik. Nah betul itu, perumpamaan ya baik. Nah apakah nih Kak, apakah Allah akan menyempitkan rezekinya atau malah akan menghilangkan rizkinya? Nah itu gimana tuh? Langsung aja kita tanya deh sama guru kita yang pertama minta tausiah nih. Ada Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya. Bu tepuk tangan dong Bu Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz Abdul Kafi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir para guru-guru, para asatidz dan juga jamaah sekalian dan pemirsa di rumah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Tadi ditanyakan, iri bisa menyempitkan rizki atau menghilangkan rizki atau tidak sih? Jawabannya adalah iya. Iri bisa menghilangkan rizki dan juga menyempitkan rizki. Kenapa? Karena ketika orang yang iri, yang ada di pikiran dia hanyalah apa yang dimiliki orang-orang lain. Sehingga dia lupa untuk mengejar apa yang menjadi kewajibannya untuk meraih sesuatu. Yang ada di pikiran orang, ya itu aja tuh. Aduh ini terusnya, nih orang ini lebih bagus daripada kita nih. Ya kan, waduh kayaknya saya iri nih, sakit. Ya nggak boleh tuh kalau nggak bisa kalau misalkan ngelihat orang tuh lebih bagus daripada kita. Maka iri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-haqdul hakiki atau al-hasadul hakiki. Apa itu al-hasadul hakiki? Iri yang nyata. Maksudnya apa iri yang nyata? Kalau bahasa sayanya ini iri akut. Apa Bu? Iri akut. Ya, Quran di surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau bahasa gampangnya Bu, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Dia menginginkan keburukan kepada orang tersebut. Jadi memang sudah benar-benar akut ini. Nggak bisa ya, ngelihat teman mohon maaf ibu-ibu biasanya beli emas, pengen Bu. Sakit hatinya, ya Allah saya nggak bisa beli. Sakit tuh pengennya Bu. Saking pengennya tuh ya.
Udah gitu tuh teman-temannya bukannya malah ya jauh-jauhin malah diledek-ledekin. Aduh bagus banget nih Mas, aduh. Makin sakit dah tuh hatinya Bu ya. Gak bisa, ini udah namanya iri akut. Bahkan dia mendoakan orang tersebut keburukan. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Tingkatan ini adalah tingkatan iri yang paling dalam. Kemudian yang kedua, tingkatannya apa? Yaitu al-hasadul akhli. Apa itu al-hasadul akhli? Dia ingin sesuatu dari orang lain tapi tanpa mendoakan keburukan orang lain. Jadi bawaannya Bu kalau gampangnya pengen aja apa yang dimiliki orang tuh Bu. Tapi nggak pengen keburukan dari dia atau hilang tuh yang dia miliki. Paham Bu? Nggak enak aja gitu rasanya kalau misalkan dia punya kita nggak punya. Pernah ngerasa begitu? Pernah Bu? Misalkan contoh ada orang punya mobil baru. Kita pengen banget tuh mobil baru, tapi kita nggak pengen itu mobil hilang dari dirinya. Nggak bisa aja Bu, oh dia masa punya kita nggak, aduh rasanya nggak enak. Nah ini namanya iri tingkatan yang kedua. Ya, tapi ini juga iri yang salah. Kemudian ada iri juga yang boleh. Ya, iri yang boleh apa? Namanya adalah yang ketiga, ghibthah. Apa ini? Iri terhadap orang-orang yang dia taat kepada Allah. Ini ada hadis dari Al-Bukhari meriwayatkan seperti itu ya. Ketika ada orang-orang yang rajin ibadah, ya baca Quran dimanapun kita iri. Ya dirinya ada Quran, ya Allah saya pengen jadi seperti itu. Ya ada lagi rojulun atahullahu malan, ada seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sibuk untuk sedekah. Ini adalah orang yang patut kita irikan. Kemudian yang terakhir, ini adalah tingkatan yang mulia, namanya adalah al-hasadut tanafusi. Apa ini? Ini levelnya irinya sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Makanya kalau orang yang iri hati, khususnya nih yang 1 dan 2 tadi yang saya sebutkan. Kalau udah kena penyakit iri hati, jangankan Bu dapat rizki Bu. Boro-boro dapat rizki, malah dapat penyakit. Kenapa? Yang ada adalah mikirin harta orang lain. Sibuk. Ih jam tangannya bagus tuh. Berapa ya? Ya Allah pengen banget. Bener gak Mas Fali? Ngiri. Tapi dia nggak mau ngiri, usaha. tapi ngirinya gak curhat kan Ustadz, ngeliat jam tangan saya lagi. Jangan gitu. Oh jangan gitu dong. Tapi ini Masya Allah Bagus ya. jam tangannya ya. Ternyata bener Ca. Jadi iri itu bisa juga menghambat rezeki kita. Ini Iya. Masya Ya, Allah bener luar biasa. banget. Ustadz makasih banyak jazakallah Terima kasih khair. banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz bermanfaat Kafi. buat semua. Alhamdulillah. Lillah, Tapi ini banyak nih Ca yang kayak gitu nih Ca ya. Masya Allah. Iya, Jadi Kak. kalau misalnya kita bilang ini, ada orang yang susah ngeliat orang seneng. Atau seneng lihat orang susah. Ini penyakit banget Itu bahaya sih Kak. Bahaya, ya banget. Allah. Dan tadi juga Ustaz Abdul Kafi bilang katanya ada tingkatan-tingkatannya Iya lagi. Masya Allah, 2 ada yang jelek, 2 ada yang Nah, baik. Tapi yang paling baik yang tadi yang bagus itu Yang 2. mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi bagus itu Berlomba-lomba juga. mau mengejar Benar. kebaikan. Ini Masya Allah. Allah. Dan Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di rumah kita Ya. kedatangan bintang tamu. Ada Indah Dewi Pertiwi. Masya Tepuk tangan Allah. dong Bu. Assalamualaikum. IDP sehat. Alhamdulillah sehat. Wah nih kita ngobrolin sama IDP ini mumpung lagi ada kita pengen tahu juga. Kalau Ya. dari sisi artis nih pernah nggak dapat rezeki yang nggak pernah kamu duga-duga? Alhamdulillah pernah. Pernah apa sering? Masya Allah. Pernah beberapa kali. Beberapa kali alhamdulillah. atau sering beberapa kali gitu ya. Pengen tahu banget kayaknya kepo bener ya. Tapi Alhamdulillah. intinya ada lah ya, sering lah ya. Pernah lah ya Ada, kayak ada. pasti sering Terus lah ya. rasanya gimana Alhamdulillah. rasanya? Rasanya kayak ya Allah memang itu deh kayak Masya Allah banget gitu ya Allah ketika aku kayak butuh terus tiba-tiba sama sih harus nunggu dulu sabar gitu ya. Tapi pada saat itu tuh tahu-tahu ada rezeki yang gak aku duga-duga yang sesuai Tiba-tiba dengan apa ada yang gitu aku ya. inginkan gitu. Nominalnya kadang-kadang Masya kayak gitu Allah. dan kadang-kadang tuh yang Ini Masya Allah ya Kak Fadli ya. Masya Tapi nih Allah. Kak, ada banyak banget kan orang-orang yang tadinya belum bersedekah. Iya Cak. Terus tapi udah keburu dikasih rezeki. Nah giliran udah dikasih rezeki langsung dia lupa tuh sedekahnya. Nah ini mohon maaf punten nih Kak. Iya. Kakak pernah gak ngerasain kayak gitu? pernah pasti. Pernah ngerasain ya? Pernah ya. Paling sering tuh cowok-cowok kalau lagi sholat Jumat. Ada tuh, Kak? kotak amal lewat, iya kan? Dari jauh 100.000. Makin dekat baris Makin kedua dekat. 50 deh. Udah sampai sebelah 20, sampai depan 2.000 yang masukin ya Bu ya. Iya. Itu bahaya itu. Kak Fadli gak kayak gitu Oh, kan? enggak enak aja, baik. enggak, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Gak salah kan? Jangan. salah kan? Enggak lah, enggak boleh, enggak boleh, Kak astagfirullah. Fadli ya pasti Allah. lebih dari 100.000 lah Amin, insya ya Allah. amin. Terima kasih banyak ya Kak IDP, Iya. nanti kita Makasih ngobrol banyak. lagi. Nanti kita Masya kasih kesempatan Allah. juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tepuk tangan sekali lagi dong Tepuk buat tangan sekali IDP. lagi buat Kak IDP. Ini kita lanjut lagi nih ya.
Ya, Cak, Kak. nih kalau misal kita banyak pertanyaan ini kayaknya bagus Cak mengenai tema kita hari ini. Ini bagus Kak, karena penyakit hasad tuh emang wah Ini gila susah sih. banget karena Ini benar-benar manusiawi sih. merajalela. Zaman sekarang itu penyakit paling yang suka orang itu adalah suka ngeluh, bener gak Cak? Benar, deh, benar, lihat deh. benar. Karena Aca pun juga, ya tapi udah berkurang sih. Udah berkurang ya, udah berkurang. Dulu ya, dulu sebelum berhijab. Dulu. Sebelum hijrah. Oh gitu, Ya, terus. baik. Terus. Tapi nih Kak, ya namanya kan manusia pasti ada ngeluhnya ya. Nah, tapi nih ya, kenapa sih ketika seorang ibadahnya udah kenceng ya, tapi rezekinya kok malah seret? Nah itu gitu. dia, banyak yang suka komplain kayak gitu. Mendingan langsung aja kita minta penjelasan Nah. dari guru kita yang berikutnya. Ya, betul. Ada Habib Habib Novel. Novel. Izin waktunya guru kita, tepuk tangan dong Bu Silakan, buat Habib. Habib Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang tuh saya keder nih. Nah, cuman sekarang ini saya beri agak gemeter dikit nih. Ya agak gemeter dikit. Ikhwani rahimakumullah. Gagalnya manusia ketika dia gagal memahami Tuhannya. Gagalnya manusia ketika dia gagal memahami Tuhannya. Enggak kenal Tuhannya. Enggak ngerti Allahnya. Itu manusia yang gagal. Rezeki enggak ada hubungannya dengan ibadah. Rezeki hubungannya dengan yang menyuruh kita untuk beribadah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali nih, ini repotnya ya. Repot kita itu lebih membatasi makna rezeki dengan duit. Ini kacau ini. Duitnya nambah katanya rezekinya banyak. Duitnya sedikit katanya rezekinya berkurang. Seperti tadi yang ditanyakan tuh ya. Kenceng tuh ibadahnya. Tapi kok rezeki seret. Ini pernyataan yang sangat bodoh. Kenapa? Karena orang yang kenceng ibadah lagi dapat rezeki yang luar biasa. Contoh nih, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Itu lebih baik daripada kamu dapat dunia dan segala isinya. Maka konsep rezeki ini harus kita perluas. Jangan dipersempit. Bukan hanya duit. Ya bukan hanya duit. Bu mau nanya boleh Bu? Bu. Ibu cantik enggak? Ya. Ibu banyak duit tiba-tiba wajahnya rusak mau enggak? Enggak mau? Berarti ibu dengan cantiknya ini lagi dapat rezeki enggak? Banyak atau dikit? Tanya sama teman-teman kita ini, para artis tuh. Ya, untuk nata wajah kira-kira 1 hari berapa duit? Acak tuh jawab tuh Cak. Coba Sama Berapa IDP tuh berdua. Duit. Coba nih KIDP deh kayaknya deh, coba deh. Paling Aku nggak no perawatannya comment ke salon aja. medikur, Artinya, cukur. maaf, untuk merawat wajah ini butuh banyak duit. Nah ibu kalau nggak pakai merawat tiba-tiba sudah cantik gitu. Kira-kira rezeki atau enggak rezeki? Rezeki. Sekarang saya mau nanya, Bu, mau enggak duitnya banyak tapi sakit jantung akut? Enggak mau. Nah kalau ada orang yang sakit jantung akut, punya uang 300 miliar, mau enggak dia habiskan uangnya untuk sehat? Mau. Berarti kalau ibu pemirsa dimanapun Anda berada, sehat, itu rezekinya banyak atau sedikit? Banyak. Lah kenapa udah sehat masih merasa miskin? Hahaha. Sudah sehat masih merasa miskin. Dan yang lebih ngeri, sudah beriman masih merasa miskin. Sudah punya Allah masih merasa miskin. Saya nih punya teman Mas Fadli ini. Siap. Ya tenang saya. Amin. Saya nggak punya duit tinggal ngelirik beliau. Jamnya dijual buat saya. Bisa aja dia. Bisa aja. Ya kan saya merasa tenang ini, nyaman. Oh punya Mas Fadli, baru punya Mas Fadli. Saya punya teman Ustadz Maulana, Masya Allah. Mantap nih. Begitu kelihatan, Habib butuh duit. Oh beliau nyantai, jangan khawatir Habib. Tabungan saya ambil semuanya nih. Oh beliau dermawan. Luar biasa. Karena saldonya minus. Canda-canda Ustadz ya, biar nggak serius. Kenapa Habib tahu ya? Oh iya, rahasia di antara kita. Sesama Ustadz dilarang saling mengustati. Ya ini, jadi kadang kita ini ya punya Allah merasa miskin. Padahal Allah War-Razzaq, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mampu, Allah yang maha bisa. Gak ada yang bisa menghalangi Allah.
Makanya orang-orang yang beriman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan ingat sama Allah, hati tenang. Gak punya duit, ingat Allah yang punya segala-galanya. Hati tenang, sakit, ingat hanya Allah yang bisa menyehatkan, menyembuhkan. Hati tenang, dokter mengatakan gak mungkin sembuh. Gak ngaruh, yang ngasih kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati tenang, dipecat dari kantor, nyantai saja. Kenapa? Yang ngasih rezeki bukan kantor, Allah subhanahu wa ta'ala. Hati pun menjadi tenang. Insya Allah begitu kurang lebih jawabannya. Amin. Amin. Ini bikin kita semangat, tepuk tangan dong Bu. Bim, jazakallah khair, makasih banyak. Terima kasih. Jadi kita jangan ngerasa susah terus, ibadah banyak Ya. kok rezeki nggak banyak. Sehat itu ternyata harganya ratusan miliar. Itu nggak juga main-main. rezeki loh Kak Fadli. Ini Bener. apalagi ya Kak, ini aku punya teman kayak Kak Fadli, kayak tim Islam itu indah, itu juga rezeki loh sahabat Alhamdulillah itu. ketemu Masya Allah ya. guru-guru kita, Iya. dinasehatin, itu ilmu yang luar Masya biasa, Allah rezeki loh. yang luar biasa Kak Fadli, dari kayak Allah. Punten deh Kak, Apa Masnya tuh? dari tadi jadi salah fokus, itu Apa tuh? jamnya merek apa sih? Apa sih yang Oh jangan iya, sorry, jam? sorry. Ini lagi Ya udah, gara-gara Ustaz aduh. Kafi nih. Ya udah, Duh. nih buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya mengenai tema kita pagi hari ini, rezeki unlimited. Dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Abi Maki dan Ustadz Maulana. Penasaran seperti apa? Makanya tetap di Islam itu Indah, jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk ada promosi penampilan dari kawan-kawan kita. Nash Nash Indonesia. Silakan Nash.